coba dengan membawa tema worldview, dan saya mengambil satu tema yaitu history. Nah, sebelum itu apa itu worldview dan bagaimana saya harus worldview? Nah, jadi worldview ini adalah cara pandang kita mengenai sesuatu atau cara pandang kita dalam melakukan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai pola pikir atau mindset atau kacamata kita terhadap sesuatu hal. Nah, worldview ini bisa saja memang benar atau tidak benar atau tidak benar. Lalu masuk ke Christian worldview. Nah, Christian worldview ini adalah cara pandang kita atau mindset kita terhadap sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah dan ajaran Allah yang sudah dituliskan di Alkitab. Yang hal ini berarti semua hal yang kita lakukan itu berlandaskan dengan Christian worldview, atau bisa dikatakan alasan kita dalam melakukan sesuatu harus didasarkan dengan Christian worldview. Nah, apa perbedaannya? Di sini saya mengambil satu contoh, yaitu dua orang yang bernama Hendrik dan Rafa. Di sini Hendrik memiliki worldview yang salah dan Rafa memiliki worldview yang benar. Nah, di sini Hendrik akan membuang sampah karena agar sampah tidak ada di dalam dirinya, atau dalam arti dia tidak melihat sampah. Bisa saja dia membuang sampah di tempat dia berada, dalam arti dia tidak membuang sampah di tempat yang benar. Lalu masuk ke Rafa. Rafa akan membuang sampah karena dirinya mengetahui mandat Allah, yaitu untuk menjaga bumi. Dia akan membuang sampah pada tempatnya. Lalu saya mengambil satu tema dari worldview, yaitu histori. Nah, di histori ini apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan adalah Allah adalah pencipta waktu, sejarah, dan mengarahkan zaman, mampu merasakan masa lalu menuju masa depan. Manusia berada dalam kurun waktu sejarah penebusan yang alkitabiah. Karena kasih karunia Allah, kita dipanggil untuk belajar dari sejarah, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan untuk mengingatkan kesetiaan Allah, untuk mempengaruhi masyarakat dan budaya masa kini dengan kebenaran ilahi, dan membawa umat manusia melihat masa depan yang Allah sediakan bagi seluruh ciptaannya. Hal ini bertujuan agar manusia tidak jatuh dua kali ke dalam dosanya. Lalu, apa alasan saya mengambil topik histori ini? Saya mengambil topik ini karena zaman sekarang banyak orang yang sudah tidak memikirkan bagaimana Allah berperan dalam hidupnya. Manusia zaman sekarang hanya memikirkan apa yang akan membuatnya senang, apa yang membuat dirinya tersenyum, atau apa yang membuat dirinya menjadi terbaik. Lalu di sini saya bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada orang-orang bahwa Allah lah yang menjadi kunci utama dalam segala hal yang kita lakukan. Nah, mengapa kita harus memiliki mindset histori? Adalah karena bagaimana Allah berdaulat dalam dunia manusia. Allah lah yang mengukir sejarah manusia dari awal sampai sekarang, dan sampai nanti pada penebusan Yesus yang kedua kalinya. Nah, karena Allah ada, bagaimana bisa begitu? Karena Allah kan mencipta waktu, Allah adalah ruang dan waktu. Nah, bagaimana seharusnya kita bertindak di dalam dunia ini? Seharusnya kita bertindak dalam dunia ini, segala hal yang kita lakukan itu bertujuan untuk memuliakan namanya. Dengan arti kita melandaskan Alkitab dan berpengharapan dengan Allah. Karena zaman sekarang manusia semua melakukan sesuatu tidak berpengharapan dengan Allah dan tidak melandaskan Alkitab, karena sudah melenceng dari Christian worldview, karena tidak memiliki mindset histori. Lalu, apa kaitannya tema histori ini dengan tiga Tuhan? Jadi tema histori ini menjelaskan bahwa Allah merupakan aktif dalam sejarah manusia tanpa terkecuali, termasuk isu-isu global atau relasi manusia dengan lingkungannya. Semua itu sudah diatur oleh Allah dari awal hingga akhirnya. Di sini Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena memakan buah pengetahuan. Di situ Allah mengetahui bahwa Adam dan Hawa akan berdosa sebelum Adam dan Hawa memakan buah itu, tanpa diberitahu oleh iblis itu atau Adam dan Hawa itu sendiri. Allah sudah jauh mengetahuinya terlebih dahulu, dan sudah ditegaskan pada Roma 3 ayat 3 yang menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan pada 1 Yohanes 1 ayat 8 yang menjelaskan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan
dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Di sini sudah dijelaskan bahwa Allah sudah mengetahui bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan melenceng dari seluruh ajarannya. Nah, lalu apa kaitannya dengan penebusan? Allah adalah ruang dan waktu. Dia sudah tahu bahwa manusia akan berbuat dosa dan berbuat hal yang akan membuat dirinya dosa. Di sini juga Allah adalah konteks dari kebenaran. Allah tak ingin manusianya umatnya atau ciptaannya jatuh di dalam dosa. Maka daripada itu, dia sudah menyiapkan Yesus untuk datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari dosa yang telah dibuatnya. Yang sudah ditekankan pada Matius 20 ayat 28 yang menegaskan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan merencanakan dan akan mengutus anaknya tunggal untuk datang ke dalam dunia manusia yang telah berdosa untuk membebaskan manusia dari dosa. Sebelum itu Allah sudah memberi tanda-tanda tersebut dalam banyak kitab di Alkitab. Lalu bagaimana kelakuan atau kelakuan buruk manusia yang sering dilakukan? Sudah banyak kebiasaan buruk manusia yang dilakukan tanpa berpengharapan pada Allah dan tidak berlandaskan pada ajarannya. Dalam arti sudah melenceng dari ajaran Allah. Yang pertama ada mencuri. Di sini manusia mencuri karena dia berpengharapan pada Allah. Dia tak percaya bahwa Allah akan memberikan rezeki yang membuat dirinya akan mencuri. Itu membuat dirinya melenceng dari ajaran Allah. Karena itu dia pun keseringan mencuri karena mendapatkan rezeki yang lebih instan. Lalu yang kedua ada berbohong. Manusia berbohong karena tak percaya akan Allah. Ia tak percaya bahwa Allah akan memberinya jalan untuk keluar dari risiko selanjutnya. Karena manusia takut akan risiko yang selanjutnya karena kelakuannya sebelumnya. Lalu yang ketiga ada berzina. Manusia sudah sering melakukan perzinaan. Bahkan sudah banyak berita yang menyatakan bahwa manusia telah berzina. Lalu satu kejahatan yang dilakukan oleh manusia yaitu membunuh. Manusia sudah tak memikirkan lagi bahwa manusia adalah penting atau berharga karena dia sudah melenceng dari ajaran Allah dan tak memiliki mindset Kristen waktu itu. Itu membuat dirinya membunuh satu sama lain. Nah, dari empat itu ada 3 ajaran yang dilanggar oleh manusia di hukum Taurat, yaitu jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan berzina. Hal itu membuat manusia sudah jauh melenceng dari ajaran Allah. Lalu bagaimana pergumulan saya? Saya masih sering bergumul karena saya terkadang berbohong karena saya takut akan risiko selanjutnya. Saya tak siap untuk mendapatkan risiko tersebut karena saya takut dihukum atau konsekuensinya. Hal ini membuat saya tidak lagi dipercaya oleh orang-orang. Lalu kesimpulan pada khotbah saya pada hari ini yaitu ubah cara pikir kita dalam berlaku, karena itu akan membuat kita kembali ke jalan yang benar. Jangan takut akan risiko selanjutnya, karena Allah akan tetap berperan aktif dalam seluruh kegiatan kita. Nah, ubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik dengan melandaskan aturan-aturannya. Mengenal pribadi Allah dapat menolong kita mengetahui dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Yakin dan percaya bahwa Allah bersetia dengan kita di dunia ini, menopang segala sesuatu di dalam kehidupan tangannya, mengarahkan segala menurut maksud dan tujuannya. Keyakinan akan kesetiaan Allah memberikan kita makna untuk menghidupi kegiatan sehari-hari kita dan memberikan pengharapan untuk tahun-tahun selanjutnya. Oke. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada khotbah saya pada hari ini. Saya memohon maaf akan kata-kata saya atau penyampaian saya dalam khotbah pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.